Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aska SSI MSc. Kelompok kami terdiri dari 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Next. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Next. Latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Amelia Zahra. Latar belakang masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Next. Deskripsi data. A. Sumber data. Data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari data penduduk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang didata oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut dapat diakses melalui website tersebut. B. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, variabel Y, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Yang kedua, variabel X1, penduduk miskin setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Yang ketiga, variabel X2, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Next. Statistika deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data. Kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varians, nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah hasil statistika deskriptif yang kami perhitungkan dalam proses data yang diperoleh. Next. Pada gambar tersebut, analisis korelasi menunjukkan hubungan antara indeks hubungan manusia Y dan kemiskinan X1 memiliki hubungan berbanding terbalik atau negatif, yang berarti jika variabel Y mengalami peningkatan maka variabel X1 akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Jika variabel Y mengalami penurunan maka variabel X1 akan mengalami kenaikan. Pada gambar berikut juga menunjukkan hubungan antara indeks pembangunan manusia Y dan pertumbuhan ekonomi X2 memiliki hubungan berbanding lurus atau positif, yang berarti jika perbandingan Y mengalami kenaikan maka variabel X2 akan mengalami kenaikan juga. Begitu juga sebaliknya, jika variabel Y mengalami penurunan maka variabel X2 akan mengalami penurunan juga. Kemudian model regresi melalui pendekatan matriks. Didapatkan persamaan yang dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan indeks pembangunan manusia maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,83907. Kemudian ada pengujian terhadap parameter atau RUP. Analis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Kemudian ada uji serentak. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai p-value 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan keputusan tolak A 0. Artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Kemudian ada uji parsial.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui variabel X1 memiliki keputusan tolak HO dengan nilai p-value 0,000 kurang lebih dari 0,05, yang berarti ada hubungan signifikan antara kemiskinan X1 terhadap indeks pembangunan manusia Y. Diketahui variabel X2 memiliki keputusan gagal tolak HO dengan nilai p-value 0,426 kurang lebih dari 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi X2 terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian ada koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat diketahui koefisien determinasi sebesar 0,67 atau sebesar 67,829%, yang berarti kemiskinan atau X1 dan pertumbuhan ekonomi atau X2 secara bersamaan mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 67,829%, dan terdapat kurang lebih 32,171% faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi indeks pembangunan manusia. Kemudian ada kesimpulannya. Yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa persentase rata-rata indeks pembangunan manusia adalah 70,97. Rata-rata persentase penduduk miskin setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur atau X1 adalah 10,86. Rata-rata persentase pendapatan domestik regional bruto setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur adalah 5,36. Kedua, terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya. Indeks pembangunan manusia Y dan kemiskinan X1 memiliki hubungan berbanding terbalik atau negatif, yang berarti jika variabel Y mengalami peningkatan, maka variabel X1 akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel Y mengalami penurunan, maka variabel X1 akan mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia Y dan pertumbuhan ekonomi X2 memiliki hubungan berbanding lurus atau positif, yang berarti jika variabel Y mengalami peningkatan, maka variabel X2 akan ikut mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel Y mengalami penurunan, maka variabel X2 akan ikut menurun. Ketiga, dapat diketahui bahwa variabel X1 memiliki keputusan tolak H0 dengan nilai p-value 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan signifikan antara kemiskinan X1 terhadap indeks pembangunan manusia Y. Diketahui dari variabel X2 memiliki keputusan gagal tolak H0 dengan nilai p-value 0,426631 kurang dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi X2 terhadap indeks pembangunan manusia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.